Baik, untuk pertemuan kali ini saya akan mencoba memberikan gambaran aplikasi pengolahan sinyal digital pada kehidupan sehari-hari atau kehidupan teknologi informasi maupun industri yang kita alami sekarang ya. Jadi di sini saya nanti akan coba memberikan beberapa slide yang menggambarkan aplikasian untuk pengolahan sinyal digital. Di sini ada tulisan sebagai narasi, dimana kalau narasi yang di sini silahkan dibaca sendiri. Nanti beberapa hal yang berkaitan dengan aplikasi nanti akan coba saya jelaskan. Baik, untuk beberapa hal yang ada pengolahan sinyal digital ini, di sini ada, saya coba langsung saja kepada intinya. Yang paling fundamental atau secara basic digunakan itu adalah kamera digital. Kamera digital pada saat yang sekarang kita gunakan berbeda dengan kamera dulu, zaman dulu yang masih menggunakan analog. Kita bayangkan dulu pada saat penggunaan kamera analog, pada saat pertama kali kamera itu digunakan, kalau pernah melihat di gambar atau TV video-video masa lalu, kita berfoto itu setelah berpose, fotografernya memberikan suatu kamera, kemudian untuk pencahayaannya menggunakan, kalau dulu mesiu ya, belum ada bleach yang sekarang menggunakan lampu. Kalau dulu sering zaman-zaman penjajahan itu menggunakan mesiu sehingga menimbulkan efek cahaya. Nah, ini saya bukan promosi, ini ada beberapa merek kamera digital pada zaman pertama kali ada ya. Nah, di sini prinsip kerjanya, kamera digital menangkap suatu gambar objek untuk selanjutnya dibiaskan melensa kepada sensor CCD atau charge coupled device atau CMOS, complementary metal oxide semiconductor. Dia hasilnya kemudian direkam dalam format digital dan disimpan secara digital juga. Jadi kalau dulu ada istilahnya negatif film ya. Negatif film itu berupa, kalau bahasa sederhananya, klise ya, yang kemudian nanti dicetak menjadi gambar asli. Sebenarnya klise ini adalah bagaimana kalau misalkan pernah lihat mesin fotokopi yang transparan, sehingga nanti dipoto kembali dan dicetak menjadi gambar yang utuh. Pada permulaannya kamera juga hanya hitam putih, seperti fotokopi dulu hitam putih, sekarang fotokopi sudah ada yang berwarna juga. Nah, perkembangan teknologi ini yang menggunakan dari complementary metal oxide semiconductor. Nah, kalau dulu tidak ada seperti itu, hanya fotokopi hanya menempelkan bayangan gambar kepada suatu objek yang transparan, yang sehingga namanya klise. Kalau dulu tuh klise, barangkali pernah mendengar tersebut. Mungkin ada beberapa rekan yang lahir pada tahun 80 90-an masih menggunakan, kalau dulu foto itu ya foto cetak negatif, setelah negatifnya baru dicetak foto asli. Nah, sekarang tidak perlu cetak negatif foto, masukin ke flash disk atau memori, dibuka di laptop maupun kalau misalkan sekarang di handphone, begitu di foto di handphone bisa dilihat ya. Seperti itu perkembangannya. Prinsipnya seperti apa sih? Ini objeknya di sini ya. Nah, objeknya di sini, kemudian ada lensa. Lensa ini dikerucutkan supaya filenya kecil sehingga dibikin suatu data digital. Bayangkan kalau misalkan kita fotokopi gambar kita sebesar apa,
difotokan. Nah, kebayang harus berapa gambar tampilan di sini, karena sudah ada lensa ini, kita sudah hanya dijadikan beberapa data. Bayangin kalau kita kata kasarnya dulu, zaman dulu ya, fotokopi. Kalau gambarannya fotokopi, kalau memfotokopi suatu objek gunung, berarti segede apa juga fotokopi gunung tersebut, ya, seperti itu. Nah, ada namanya, tadi saya bilang ada CCD atau Charge Coupled Device dan Smooth Complementary Metal Oxide Device. Apa sih itu? Nah, seperti ini ininya, gambaran secara singkatnya. Di sini ada kamera ya, kamera tadi yang objek itu ditangkap kemudian ke lensa. Nah, di sini ada CCD-nya itu di sini. Apa sih CCD? Ah, CCD-nya itu di sini. Kalau kita gambarkan, ini ada berupa metrik. Nah, kita gambarkan seperti metrik. Jadi maksudnya kalau misalkan saya pernah bilang LED, kemudian saya pernah mikroprosesor. Nah, ini seperti inilah bentuknya. Jadi misalkan ini objek ya, objek yang ditangkap itu, ini saya contohkan objek yang ditangkap itu misalkan kucing ini ya, kucingnya. Kita ini pikselnya. Nah, jadi misalkan kalau misalkan dibilang ini ada berapa piksel, berarti kan semakin pikselnya besar, semakin banyak ininya nih nanti metriknya. Nah, kalau semakin misalkan di sini ada berapa ini ya, berapa piksel, 1 kali berapa, misalnya 1 2 3 4 5 6 kali 1 2 3 4 5 6 7 6 kali 7. Ini misalkan contoh metriknya 6 kali 7. Nanti ini ada yang mencerminkan, misalkan di sini ada masih objeknya di piksel ini ada telinga, ada mata. Berarti kalau kita gambarkan di piksel di sini, posisi kaki ada di sini. Yang lainnya objeknya hijau, atau di sini karena gambarnya gambar rumput, sehingga yang tampil hanya warna 2 aja, rumputnya warna hijau, kucingnya warna putih, kemudian ada ini telinganya berwarna merah, kemudian ada mata dan sebagainya. Nah, ini ditampilkan pada suatu tadi CCD itu, atau kata kasarnya sensornya tadi. Ini maksudnya ada di sini semua. Nah, setelah piksel-piksel ini muncul, kemudian dijadiin data dari pengolahan sinyal digital. Dari kemarin kita bahas, ada beberapa teori yang pernah saya berikan. Ada paralel ke serial. Kalau paralel ke serial, ini seperti ini contohnya. Misalkan di sini paralel, misalkan ke sini digabungkan, baru ini digabungkan ke sana, ditransferkan menjadi sinyal asalnya paralel menjadi sinyal serial, sehingga masuk di sini datanya data serial. Dari data serial ini dimasukkan lagi menjadi data paralel, sehingga berbentuk lagi piksel seperti ini. Itulah fungsi misalkan dari data paralel serial ke paralel kembali. Ya, seperti itulah gambaran singkatnya misalkan. Nah, ini penjelasan tentang CCD. Ya, tadi saya bilang seperti metrik. Nah, ditampilkanlah itu di dalam suatu, kalau dioda LED itu LED emitting dioda. Kalau di sini ada foto dioda atau foto elemen, sehingga menangkap data digital cahaya yang dijadikan sebagai listrik. Gitu kan ya. Dari digital menjadi analog menjadi digital kembali. Itu dari fungsi yang kita coba pahami di mata kuliah pengolahan sinyal digital. Ya, nanti saya kasih slide-nya, nanti silahkan dipelajari dengan seksama, mudah-mudahan dapat dimengerti. Nah, bagaimana sih prosesnya, ada di mana? Nah, ini ada di sini ya. Kita ke slide selanjutnya. Ini misalnya metrik yang tadi itu berarti di sini harus ada image sensor yang tadi saya bilang ya. Metrik misalkan tadi
tadi bayangkan di sini ada rumput, di sini ada kucingnya, ada apa? Ada telinganya dua, ada matanya hitam-hitam, di sini hidung sama mulut, kemudian di sini kaki dan seterusnya. Nanti ditampilin tadi saya bilang paralel, datanya paralel, dimasukin. Kalau paralel ini semua dimasukin paralel lagi, karena ini kemudian di sini ada konversi dari analog ke digital, masukkan dari paralel ke serial. Nah, di sini dimasukin, baru di sini berupa kata-katanya di sini ada analog to digital konversi ya. Meskipun di sana ada clock timing, ada clock driver, ada oscillator dan bias generation. Kemudian bagaimana caranya? Dari sini tadi saya bilang ada electron to voltage conversion. Jadi di sini tadi ada perubahan. Kalau tadi saya bilang kalau LED itu merubah energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, kalau fotodioda itu bagaimana menangkap cahaya dan dirubah menjadi aliran listrik. Nah, di sini ya. Nah, gitu. Nah, ini penjelasannya seperti yang tadi pernah saya tadi jelaskan pada gambar sebelumnya. Nanti dibaca kembali. Nah, ini gambaran lebih lengkapnya ya. Atau yang satu ini, kalau tadi CCD, kalau ini SMOS ya. SMOS-nya di sini. Komponen berarti metal oxide semiconductor. Nah, di sini sama, prinsipnya sama. Tapi di sini ada amplifier, ada kolom MUX-nya. MUX itu multiplexer ya. Pernah di digital dipelajari ada multiplexer, ada multiplexer menggabungkan beberapa menggabungkan menjadi satu demultiplexer, jadi merubah kembali. Tadi kalau tadi ADC dia parallel serial, kalau ini menggunakan MUX multiplexer demultiplexer. Nah, seperti inilah, sama, hampir sama. Ada analog to digital konversinya ya, sama. Ini penjelasannya. Nah, kalau secara singkat, kalau CCD itu kalau teknologi pertama, kalau SMOS itu teknologi keduanya atau pengembangannya. Nah, ini analog to digital converter terletak pada masing-masing komponen sensornya. Jadi masing-masing sensor mempunyai analog to digital konversi. Nah, ini tadi saya bilang menghasilkan tegangan sendiri-sendiri. Nah, karena SMOS itu adalah pengembangan dari transistor, sehingga rangkaiannya lebih terarah dan lebih dapat ditentukan berapa nilai keluarannya. Ini perbandingannya. Kalau CCD nanti seperti ini, kalau ini masing-masing ada penguatannya di sini. Sebenarnya perbedaannya seperti itu. Kalau ini masing-masing tegangannya kecil, kalau ini bisa diatur tegangannya sehingga penguatannya bisa diarahkan berapa. Jadi di sini ada charges to voltage konversinya di sini ya. Kalau CCD mah di sini di akhir, kalau SMOS mah ada di masing-masing sensornya. Itu perbedaannya. Jadi ini teknologi pertama, ini teknologi lanjutannya. Itu mungkin yang sebagai sebagai permulaan bagaimana salah satu aplikasi untuk kamera digital. Ada beberapa contoh yang lain, mudah-mudahan nanti pertemuan kita ada kesempatan, mudah-mudahan kalau masih online nanti saya bikin lagi suatu presentasi. Kalau sudah nanti kita bebas dari COVID ini, pandemi, saya akan coba jelaskan lebih jauh lagi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.